Halo people, selamat malam. Selamat datang di Li Ramadan 2022. Untuk acara malam hari ini akan diisi oleh saya sendiri yaitu untuk baca artikel. Nah, ada yang berbeda untuk tahun ini. Kalau yang dulu kebanyakan tuh baca artikel tuh tapping ya. Habis tapping itu terus di upload YouTube. Untuk tahun yang sekarang aku mencoba untuk live, dan juga nanti teman-teman bisa ikut respon, bisa ikut menanggapi kalau mungkin ada artikel yang menarik atau mungkin jadi bahasan ya, artikel yang saya baca. Oke, untuk malam ini saya akan baca salah satu bab artikel dari buku Amir Pasaribu, Analisis Musik Indonesia. Nah ini dibuat tahun 87. Sebenarnya ini saduran ya. Ini saduran dari Sumedang Adir ya, Mas Halo. Ini saduran dari musik dan selingkar wilayahnya. Tapi dulu kan karena ejaannya lama. Ejaan lama yang belum disempurnakan. Terus mungkin pihak ini Panca Simpati menyempurnakanlah dengan mengganti judulnya menjadi Analisis Musik Indonesia. Tapi isinya sama persis kok. Mungkin teman-teman juga udah punya di rumah. Kalau yang belum punya bisa cari yang ini ya, yang bekas paling ada ya. Karena nggak ada yang baru gitu. Oke. Nanti kalau suara saya belum terdengar atau ada kerusakan atau apa, komen aja ya. Sumedang Hadir. Terima kasih Mas Jim. Mas Kim. Ya, oke. Siap. Selamat menyimak ya. Ini isinya cuma baca buku, oke? Musik dan artinya. Arti musik sebagai salah satu nilai kebudayaan manusia sudah bukan barang baru lagi. Sudah sejak dahulu diakui orang, yang kurang atau sangat tidak sempurna adalah pengertiannya. Kadang-kadang malahan sama sekali tidak ada. Memang gagah mengatakan, saya merasa. Lagi pula istilah seperti itu dapat dipahami. Tetapi yang merupakan syarat pengertian ialah kepahaman yang membuat jelas sifat ikut merasa itu, sehingga segala sesuatunya terang oleh pengertian tersebut. Kurangnya pengertian itu jangan dianggap hanya terdapat pada si Tati dan Burhan saja. Di kalangan yang tergolong intelek pun ada. Karena para cerdik pandai tidak mempunyai kesempatan untuk memperdalam pengertian musiknya, hingga mahir menyelami makna dan watak musikal. Bukan rahasia lagi bahwa banyak yang mendengarkan musik dengan perhatian seperti membaca roman novel, cerita pendek atau sajak. Tidak jarang pula ada yang mendekati musik seperti mendekati ilmu pengetahuan. Bagi kebanyakan orang, musik itu tak lebih dari suatu hiburan. Karena kurangnya pengetahuan itu sering juga terjadi sebab timbulnya prasangka yang bukan musikal, aneka prasangka yang bukan-bukan. Satu sebab lagi ialah karena tidak adanya tuntutan memahami sendi dasar pengetahuan musik. Hingga kini orang terlalu menitik beratkan pendiriannya pada serba perasaan. Perasaan dianggapnya sebagai satu-satunya pedoman untuk menghampiri ucapan musik. Tapi dalam kenyataan, perasaan demikian itu tidak lain dari diri yang terapung-apung, antara sadar dan terkena bius, hanyut mengapung di muka perairan irama dan melodi. Yang aktif bukankah si pendengar ini? Ia hanya laksana barisan di bawah pancuran atau doce. Selain ikut merasakan dan menikmati sentuhannya, kita harus pula mampu mengerti akan sumber dan tenaga yang terpendam. Mengerti akan alat bangunan dalam pengucapan seperti harmoni, irama, melodi yang biarpun dalam ilmu dipisah-pisah pengertiannya, tetapi keliru bila mana dalam hubungan ciptaan seni, bahan-bahan itu secara estetis dianggap bukan satu keseluruhan yang bulat dan lengkap. Dengan pendengaran yang teliti dan perhatian yang serba terbuka, akan sampailah kita ke dalam alam ciptaan seorang pencipta, alam kenyataan nada musikal, percikan daya cipta seorang manusia kreatif. Dengan demikian, si pendengar akan melintasi kenyataan ucapannya yang mulanya merupakan rahasia pengarangnya. Yang terjadi dalam diri si pendengar oleh nada-nada tangkapan rohani tidak kurang anehnya, serta rahasianya pun seperti ucapan ciptaan itu mula-mula.
Keindahan dalam diri si pendengar itu terjadi karena ia memiliki intuisi artistik. Intuisi itulah penunjuk jalan yang benar. Akan tetapi, seindah-indahnya intuisi, toh ia hanya mengapung-apungkan si pendengar di atas arus irama, melodi, harmoni kolorit, dan dinamik. Dengan demikian, ia perlu diberi beban untuk mampu mengerti kenikmatan sadar. Dan kenikmatan yang sadar itu ialah merasakan dan mengerti. Pendengar yang ahli mempunyai kemampuan menyerah pada kekuasaan musik yang didengarnya. Kita tahu bahwa musik berkuasa dan mampu membuat sanubari terharu. Kemampuan itu di dalam kesenian adalah satu unsur yang istimewa sekali. Pada musik tidak kurang dibanding dengan cabang seni lain seperti sastra, lukis, pahat, dan lain-lain. Penyerahan tadi seolah-olah membiarkan diri menjadi resonans, papan gaung, penerima permainan nada musik. Kita menyerah dan tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Yang ada hanya minat kita yang penuh dengan harapan terhadap apa yang akan terdengar. Minat tadi seolah-olah sebagai sikap siap untuk mengerti. Timbullah lagi keinginan kita menanyakan yang dipahaminya. Apa? Tentu apanya ini bukanlah sesuatu di luar wilayah nada musikal. Tidak perlu mencari terjemahannya di dalam kamus, sebab memang tidak ada. Jika dimisalkan musik itu bahasa, maka ia adalah bahasa simbolis, perlambang nilai jiwa dan ucapan. Selain kesimbolisan itu, sebetulnya tidak ada apa-apa yang dapat dibilang dengan tepat sekali. Malahan, ketidaktepatan itulah yang memberi sayap fantasi kita. Tidaklah dapat kita tanyakan apa artinya seperti suatu perkataan dalam bahasa. Lagi pula suatu tafsiran itu tidak menjamin akan lebih benar daripada tafsiran lain. Yang kita cari dalam semua bahasa musik adalah kenikmatan. Kenikmatan yang memberi ketegangan dan yang tidak. Yang dalam reaksi kita itu ibarat pasang surutnya ombak, mengembung dan mengempis kembali, berbisik sesudah mengguruh dan menggeledek. Masalah analis dan psikologis yang lain, biarpun serba menarik, semuanya harus mengalah pada kenikmatan emosi kita. Kenikmatan emosi sebagai pokok yang dicari pendengar musik seringkali dilupakan, bahkan juga oleh para pemusik ahli. Seolah-olah horizonnya sudah dikaburkan oleh ilmu dan pengetahuannya. Walaupun para pemusik ahli itu sudah serba halus, tetapi pengertian musiknya itu lebih diperhalus. Hal itu tidak akan disangkal ataupun dicemooh. Apalagi jika bentuk musikal besar yang menjadi sasarannya, semakin utuh latihan dan pendengaran, akan lebih bernilai kenikmatan yang diperoleh. Sehingga akan semakin sempurna pula nuansa kudus dalam ucapan musiknya. Misalnya, jika sukacita yang diucapkan, maka siapa saja akan mengatakan, "Ah, itu sukacita." Tapi sukacita itu tidak hanya satu coraknya, bahkan bermacam-macam. Begitu pula yang mencampurinya. Misalnya, kelincahan, ketakutan, kegembiraan, mengalami tekanan, seolah-olah terbahak-bahak lupa daratan, atau masih ingat batas-batasnya. Dan begitulah seterusnya selama bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan berbagai macam emosi. Walaupun demikian, sudah sewajarnya bila sikap si pendengar mengandung diferensiasi. Misalnya, dia bisa mendengar musik Debussy dengan sikap yang sama seperti terhadap musik Bach. Hal semacam itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kedudukan musiknya lain dalam penempatan gayanya. Maka, pengetahuan sejarah musik merupakan salah satu persiapan utama. Karena dengan pengetahuan itu, ia akan mampu menggunakan diferensiasi untuk pengertian apresiasi. Suatu kegembiraan hidup di zaman Mozart dalam musik, janganlah dicari di zaman romantik Jerman, sekitar tahun 1870, karena di Jerman pada saat itu orang sibuk dalam romantik individualistis. Malahan, adalah satu kesalahan besar menyongsong musik ultramodern sekarang ini dengan ukuran nilai romantik Eropa abad lalu. Apalagi jika keharmonian sekarang hendak diukur dengan keharmonian abad itu. Tentu hasilnya akan dikatakan bukan musik, tapi berisik kakofoni. Padahal keharmonian ultramodern itu hanya akibat dan konsekuensi dari yang ada pada abad ke-19. Tidak menyalahi suatu logika dan merupakan kelanjutan perkembangan sebelumnya belaka. Sebentar.
Dan jika tadi ditanyakan tentang apa yang dimengerti si pendengar, maka tidak lain adalah sesuatu yang dikemukakan dan dimaksud oleh penciptanya. Walau ada yang mengerti, tetapi cukuplah jika minat terpikat itu tertambat atau terbelenggu. Yang penting ialah bulatnya minat terpikat. Yang terdengar itu tidak lain adalah si lubuk hati penciptanya. Seperti tercermin dalam ciptaan itu. Untuk bab pertama, ini sudah selesai tentang musik dan artinya. Silakan jika mungkin ada respon dari pendengar. Kalau tidak, saya akan lanjutkan di bab kedua, yang mungkin juga sama menariknya dengan yang bab pertama. Selamat mendengarkan. Pengertian dan apresiasi. Lambat laun ternyata bahwa sesungguhnya di kalangan publik mempunyai keinginan yang tulus untuk mengetahui lebih banyak tentang musik pada umumnya. Mereka ingin memperoleh suatu dasar bimbingan dan barangkali juga untuk menganalisa rasa, mengerti terhadap ciptaan seni musik dunia yang bermutu abadi. Tidak sedikit di antara kita yang merasa mengenal karena dulu tidak pernah mendapat kelonggaran atau kesempatan untuk ikut mengetahui dan mengerti pengucapan seni musik. Di sekolah dulu, di samping tata bahasa, kita juga mendapat bimbingan seni bahasa dan sastra, sehingga kita sendiri dapat menikmati suatu ciptaan seni sastra dunia dengan pengertian dan apresiasi. Dengan demikian, kita tidak buta sama sekali, tapi tegas mempunyai pendekatan dan sadar akan tuntutan seni sastra. Karena itu di bidang sastra dan bahasa situasi itu tidak begitulah suram. Bahkan dapat dikatakan lumayan. Tetapi di bidang musik sendiri, hal itu jauh berlainan. Malahan di sana sini terasa betul suatu kekosongan besar. Sesungguhnya bagi kehidupan, manusia bukan hanya tertarik pada musik, tapi musik itu dirasanya sebagai suatu kebutuhan. Ia membutuhkan musik dalam bentuk yang bagaimanapun. Ia akan senantiasa tertarik pada musik yang baik, bermutu, dan nilainya tinggi. Dan jika musik yang baik tidak ada, musik yang jelek pun lumayan juga. Dan hal ini menyebabkan seseorang terjumus ke musik yang jelek. Kalau mereka diabaikan terus dan dibiarkan saja demikian, serta tidak dibimbing maupun dituntun ke apresiasi seni musik, maka kesadaran mereka akan merosot kepada jazz imitasi, swing, dan band Hawaiian gitar serta ukulele. Dan seluruh biduan bergantung pada mikrofon, amplifier, pengeras suara. Padahal sesungguhnya kesadaran musikal itu seharusnya tertuju pada klarinet atau suling, biola, piano, cello. Tapi karena diberikan begitu saja, akhirnya melempem dan lumpuh sekitar harmonika mulut, akordeon, saksofon, atau terjerumus kepada permainan piano, seperti yang disebut di Jakarta, cincang babi. Di kalangan para pemuda bersekolah, hal itu setali 3 uang. Sesungguhnya mereka dapat mengikhtiarkan permainan orkes atau membentuk kor di antara mereka. Tetapi mereka tersesat dan terjebak ke dalam aneka macam combo kor Mary, Mike, Sister, atau Brothers. Paling-paling kumpulan Dixieland, atau yang pura-pura progresif. Mereka memuja secara berlebihan Xavier Cugat, Lecuano, Carmen Caballero, Gen Krupa drumming, jago-jago pianis Count Basie, Ter Wilson, Shea-Water, George Shearing, King Cole, pendek kata All Star Bands, dan All Super Singers. Martabat mereka tertambat pada timpan alei commercials, muslihat uang Yahudi, bukan pada musik seni. Malahan mereka mengejek musik seni dengan istilah setinggi langit, menara gading, dan lain-lain. Mereka menganggap dunia klasik modern atau suatu hinaan besar bagi intelijensi mereka. Musik barat adalah musik dansa. Pujangga seni musik barat itu ya Xavier Cugat. Anehnya pula, jasa Yos Iturbi itu tidak lain hanyalah pianis boogie-woogie. Atau tambah sedikit, dia adalah pemimpin band. Apa boleh buat Jos? Dalam pers New York, ia sudah dipersona non gratakan karena ia sebagai pianis konser dan terakhir
Ini ia mau menjadi prostitusi dalam film-film MGM. Diperyahudikan MGM sebagai pemain boogie-woogie, bintang film, dan memimpin macam-macam show dan variet raksasa sambil memakai orkes simfoni, kor besar, solis, dan lain-lain. Ia mengurangi reputasinya dulu sejak di negeri Spanyol sebagai pianis konser kaliber dunia, turun ke artis variete, diperyahudikan MGM Hollywood. Dalam kehidupan konser, jago MGM ini sudah tidak laku lagi. Kembali pada situasi musik para pemuda kita. Masalah sekarang, bagaimana supaya mereka meninggalkan gitar dan Hawaiian atau ukulele yang ribut, lalu menghargai musik seni. Tetapi bagi mereka seluruh musik jelek. Radio hanya memberi foxtrot, timpan ale, dan foxtrot dekadensi Indonesia. Dan bagaimana mengubah sifat mereka yang suka menikmati aktif daripada mendengar aktif. Perkenalan mereka terbatas, segala macam variet dan show di layar film. Dalam masyarakatnya hanya ada gitar dan ukulele rombengan. Kita tidak perlu ragu-ragu mengetahui dan mensinyalir rendahnya derajat apresiasi musik di kalangan kita. Dan siapa yang sanggup mengikhtiarkan perbaikan? Perbaikan hingga terdobrak segala macam cara menyanyi di sekolah-sekolah yang terlambung-lambung sebagai sisa didikan tentara Jepang. Musik seni akan hancur jika tidak ada seorang pun yang reseptif padanya. Reseptif dengan simpati. Kemarin aku menikmati musik seni. Tentu hari ini demikian pula. Aku terharu olehnya seperti kemarin. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya pengalaman pertama pernah mendengarkan musik. Pengalaman itu digunakan sebagai bahan apresiasi baru. Simpati yang terpendam dalam diri setiap orang dapat dibangkitkan oleh bimbingan pendidikan, lingkungan, dan pengetahuan. Konser Orkes Radio Jakarta, tugas yang pertama untuk publik. Dalam pembentukan orkes itu sejak dulu mempunyai prinsip utama. Orkes itu memainkan musik untuk publik, dalam dan di luar radio. Kedua, ia bertugas pedagogis. Kalaupun bukan sebagai gurumu di sekolah musik, musik Orkes Radio Jakarta mereka ditujukan kepada pendidikan konser remaja. Organisasinya sangat sederhana. Pertunjukan mereka pada konser musik publik malam hari diulangi kembali di gedung kesenian pada siang hari di depan murid sekolah atau anggota perkumpulan mahasiswa dikoordinasikan antara penyelenggara konser dengan penilik sekolah swasta. Tidak mengecualikan seperti naik truk atau bis, naik sepeda bersama-sama, dipimpin oleh gurunya pergi melihat pameran angkatan perang, pameran seni lukis berempat, pameran PBB, berangkat serempak dari sekolah menuju gedung kesenian untuk mendengarkan konser. Sebaiknya diberikan penjelasan tentang instrumen, komposisi, komponis, dan lain-lain. Sehabis konser serentak kembalilah mereka ke sekolah. Bagi orkes itu sendiri tidak memberatkan apa-apa, sebab hanyalah konser ulangan, bukan membawakan program baru. Mungkin kening akan bergerut karena menganggap musik itu terlalu berat. Percayalah bahwa sanubari seseorang akan terbuka dan segera merasa jodoh musik yang baik. Masalahnya bukan sukar atau gampang, tetapi menikmati musik seni itu tidak lebih dari mendengar musik dari berbagai bentuk di samping mendengarkan satu jenis musik sebanyak mungkin. Yang lebih penting lagi ialah mendengarkan aktif, rela mendengarkan musik dengan intelijen masing-masing. Dan sebaik-baiknya penjelasan itu tidak lebih dari sekedar saran bagi fantasi. Tetapi ada kalanya penjelasan itu mengganggu, menghambat fantasi pribadi seseorang. Janganlah musik itu diberikan seolah-olah ejaan yang dipermudah. Karena musik itu sesungguhnya menjelaskan dirinya sendiri. Ia mempunyai tuntutan sendiri. Oke, untuk bab 2 juga sudah selesai. Memang ya, buku-bukunya Amir Pasaribu ini, tulisan-tulisannya itu memang tajam. Lumayan tajam. Mungkin juga ada respon dari teman-teman yang sama-sama pernah membaca bukunya. Nggak apa-apa. Respon saja. Menarik sebenarnya. Saya sendiri sebagai pembaca buku-buku beliau memang
banyak apa ya? Banyak fakta-fakta menarik yang mungkin tidak ke permukaan ya untuk seumuran kita. Tapi itu kan tugas-tugas kita kan untuk mempopulerkan mungkin yang dianggapnya masih relate, masih relevan. Seperti itu. Banyak banget sebenarnya bab-babnya. Tapi kalau dibacain semuanya kayaknya nggak ini ya. Nggak efektif untuk waktunya ya. Silakan kalau mau ada yang merespon atau mau menanggapi. Kalau tidak ya saya akan membaca lagi satu bab yang mungkin menarik. Karena beliau berbicara sejarah ya. Dia yang masih punya catatan-catatan yang catatan-catatan yang ini ya terdokumentasi maka diterbitkan. Dan pastinya banyak diksi-diksi lawas dan juga gabungan-gabungan dari bahasa asing seperti bahasa Perancis, bahasa Belanda. Buku ini malah lebih mudah ya daripada yang aslinya. Yang aslinya itu tulisannya masih tulisan ejaan Belanda. Musik dan selingkar wilayahnya itu. Tahun 52 kalau nggak salah diterbitkan. Itu masih ejaan Belanda dan memang Y pakai J gitu-gitu. Memang memberatkan ini ya pembacanya ya. Mari silakan kalau ada yang mau menanggapi. Kalau tidak, saya akan membacakan bab terakhir. Ini juga mungkin masih relevan dengan kita karena kita masih memelihara musik rakyat. Tapi juga ada di sini evolusi istilah ya aku menyebutnya. Folk sebagai genre itu juga agak bingung juga aku mikirnya, tapi itu populer dan dipahami atau dipakai beberapa orang-orang populer yang menamakan dirinya adalah musik folk. Tapi di sini kacamatanya Amir Pasaribu agak berbeda. Mungkin kita coba bacakan ya. Semoga masih tetap menyimak. Memelihara musik rakyat. Masih untung musik rakyat kita utuh kedudukannya. Hal itu berkat pendudukan kampung para petani dan peladang di seluruh Nusantara. Bumi tanah air kita terbagi-bagi menjadi entah berapa puluh ribu pulau dari yang kecil hingga yang besar. Di pulau-pulau terdapat pula gunung dan pegunungan, lembah dan jurang. Karena itu hubungan dengan kota kecil atau besar agak sukar. Tapi itu ada maknanya. Justru kota itulah musuh besar bagi alam kehidupan desa. Desa dapat melanjutkan kebiasaan-kebiasaan kehidupannya dalam alam yang serba sederhana, baik antara petani atau nelayan. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan bangsa kita untuk memelihara adat masih kuat, masih teguh memegang tradisi. Sehingga masih banyak yang dapat dianggap tidak mengalami perubahan yang berarti sama sekali. Alam sekeliling kita masih tetap, langit pun masih tetap biru seperti pada masa nenek moyang kita. Gunung dan hutan, pohon kelapa dan beringin, lembah serta sungai yang berliku-liku menuju laut, luas melintasi sawah, semuanya masih indah seperti dulu. Pada zaman Dewa Sang Pertala, Hang Jebat, Hang Lekir, dan Hang Lekyu, lengkap dengan bidadari, Tuan Putri, serta Parama Iswarinya. Tapi sungguh pun alam kita tak mengalami perubahan besar sepanjang masa. Kondisi hidup manusia tetap silih berganti. Alam perasaan dan pemikiran tak berubah. Dengan pengertian bahwa ada jalan tertentu yang ditempuh evolusi. Teristimewa di dalam sistem kenada ketonalan, modusnya, dan lain-lain. Estetiknya adalah memelihara kefahaman prinsip yang serba pokok. Ketonalan masih agak baru, kemodalan sudah lama, mungkin jauh lebih lama.
Daerah Tapanuli saja jelas menyatakan dua gejala itu. Taruhlah dari Sidembuan hingga Siantar Kabanjahe, daerah pesisir condong kepada ketolalan, makin bersungguh-sungguh. Tapi pembicaraan serupa itu menjadi terlalu teknis. Dan baiklah cara itu diserahkan kepada mereka yang ingin mensistematisasi cara-cara musik desa kita. Suatu usaha yang menunjukkan kelalaian pemerintah kalau tidak diikhtiarkan. Dalam setiap pesta raya hingga pasar malam, nyanyian dan tarian desa dilakukan sebagai hiburan yang terutama. Tidak hanya di kota besar dan kota kecil, bahkan juga di hutan-hutan, improvisasi pantunnya belum hilang. Masih ada. Ada bahaya yang mungkin tidak dapat dielakkan. Semakin rapatnya kontak hubungan dengan kota, orang desa kita saking kagumnya terpikat oleh lagak orang kota yang dipandangnya sebagai manusia yang lebih beradab daripada dirinya sendiri. Hal itu mengarah kepada pembongkaran konsepsi hidupnya, yang lambat laun melarut tanpa disadari. Pendek kata, mengambrukkan konsepsi seni rakyat dan desa. Mengakhiri la perpetuation du folklore musikal, yang berarti tidak memelihara kepribadian adat kebiasaannya lagi. Seni rakyat itu kian lama kian terdesak dari kota, hingga ia mundur atau menarik diri ke wilayah desa. Memang sejak dulu ia berada di sana, ada nyanyian yang tidak diperhatikan kaum lelaki lagi, hingga ia terdesak akhirnya menjadi nyanyian perempuan dan kanak-kanak. Nyanyian dan tarian yang dulunya milik orang dewasa, sekarang berpindah kepada kanak-kanak. Betapa perlunya di sekolah diberi sistematik nyanyian rakyat, nyanyian desa, dan nyanyian rakyat itu tidak perlu diuraikan lagi. Hal itu merupakan satu-satunya cara untuk memelihara folk musik kita yang banyak coraknya itu. Sekurang-kurangnya di semua sekolah dasar diajarkan nyanyian rakyat. Bahkan di sekolah menengah pun tidak berdosa jika diajarkan nyanyian rakyat. Musik rakyat hanya bisa hidup lebih lanjut dengan jalan mengekalkan tradisi yang hidup. Mengekalkannya di antara orang-orangnya sendiri. Sebagai alat pengungkap ekspresi yang ulet, ekspresi alam perasaan dan pikiran mereka sendiri. Apakah Kementerian PPK dengan sekian banyak ahlinya itu menyadari akan hal ini? Jika tidak, boleh meninjau lagi ke daerah. Boleh kuliah pada Engku Muhammad Syafi'i Kayu Tanam. Rasakan inspirasi untuk aktivitas bekerja dan membina sonder banyak tetek bengek berencana. Dan saksikan pula aktivitas tari, tonil, nyanyi, musik, dan lain-lain di Madrasah Al-Irsyad tempat Engku Adam Padang Panjang. Ini semua bukti konstruktif di tahun 52 loh. Yang kata orang Kalut, morat marit. Hanyalah si tolol yang tidak mampu mengecap inspirasi dari alam kayu tanam itu. Sejak dulu ada jurang besar di antara kaum terbelajar dengan rakyat banyak. Dan dari sudut folkloris, nampaknya jurang itu semakin dalam. Oleh sebab itu terasa sangat diperlukan kuliahnya. Sangat perlu dikuliahkan pada kaum cerdik pandai tamatan sekolah tinggi untuk membuktikan bahwa fungsi musik rakyat penting dan kedudukannya tinggi sebagai ekspresi yang sungguh wajar dari suatu bangsa. Tunjukkan pada mereka sumber asalnya, evolusinya. Mereka akan tertolong dengan mengenal dirinya dan bangsanya. Beri mereka kesempatan bercermin agar dikenali dirinya yang sebenar-benarnya. Tapi jurang itu tidaklah akan semakin kecil jika tidak dijembatani oleh pertunjukan hidup musik rakyat. Dalam hal itu termasuk penyorotan pekerjaan PKK yang berkewajiban memajukan aktivitas nasional, melanjutkan hidup musik rakyat. Hal itu dalam kurung folk musik hendaknya jangan diartikan sebagai suatu fenomen yang terpencil, yang berkembang dan hidup sendirian dengan tidak mengacuhkan pengaruh dari luar atau berkembang tidak melewati batas negara RI. Malahan penyelidikannya akan lebih berhasil jika diberi kombinasi penyelidikan atau hasil-hasil penyelidikan di negeri lain yang ada afinitasnya dengan musik kita. Oleh sebab itu, jangan beranggapan bahwa pengetahuan bangsa kita tentang musik kita sendiri sudah banyak. Tidak, malah memalukan sedikit. Jika pengetahuan para pentolan kita sudah mendalam serta luas, tidak akan menjadi begini keadaan musik kita sekarang. Lebih menarik perhatian lagi para gembong kita
itu sok polemik tentang puncak-puncak kebudayaan asli, kebudayaan daerah, jumlah-jumlah dan segala macam resultante. Sedang tiap-tiap musik daerah tidak diketahui fenomen yang karakteristik dan esensial. Hingga hal di atas itu ternyata sebagai propaganda yang gagal dan bangkrut. Para pentolan itu repot menoleh ke atas, ingin menemukan puncak-puncaknya. Itu fiktif. Puncak-puncak itu tidak ada. Mendengarkan musik Arab, Nippon, atau Spanyol tidak akan bertemu dengan suatu puncak. Tapi toh jelas kita bisa menunjukkan itu musik Arab, itu musik Nippon, itu musik Spanyol, musik Jawa, itu musik Batak, itu musik Minangkabau, itu joget Singapura atau Melayu. Kalau pentolan tadi bisa menunjukkan puncak di situ, kita berani bertaruh dan beberapa pun kita beli. Teori puncak-puncak dalam praktek musik ternyata gagal. Teori itu sudah mati. Tinggal menunggu penguburannya saja dengan tato tanpa acara. Yang penting bagi setiap peminat musik yang insaf dan ikut bertanggung jawab terhadap jalannya seni musik di negeri ini, tak lain dari mendengar dengan inner ear dan mendengar lagi dan lagi esensi serta warna setempat dari tiap-tiap lingkungan musik di Kepulauan Indonesia. Jangan lebih dulu memilih metodologi atau teori puncak, jumlah resultante, dan jalan lain ke Roma musik Indonesia. Sebab dengan jalan demikian, itu berarti menaruh kerbau di belakang pedati. Amir Pasaribu, analisis musik Indonesia, bab memelihara musik rakyat. Oke, memang harus mempunyai energi yang lebih ya untuk membaca artikelnya Amir Pasaribu karena beliau menaruh ruh bara apinya di setiap tulisan kalau menurut saya. Jadi aku pun kalau membacakan ikut semangat ya, ikut membabi buta, ikut bergairah untuk terbakar-bakar gitu ya. Tapi memang itu karakternya Amir Pasaribu sebagai penulis dan juga mungkin komposer juga terdengar seperti itu. Tapi memang tulisannya juga relevan di zamannya dan mungkin beberapa zaman setelahnya juga masih relevan. Itu tergantung kita untuk menaruh konteks daripada tulisannya. Saya kira untuk baca artikel malam ini sudah selesai. Untuk yang terakhir kalinya, jika ada respon silakan saya tunggu. Kalau tidak ada, akan saya tutup. Dan kita bisa berjumpa di baca artikel setelahnya. Mungkin besok ada yang mau ngisi. Oh ya, jika kalian juga minat untuk ngisi Lir Ramadan 2022, silakan. Ya, ada request dari Mas Eri. Kita coba tangkap. Halo, selamat malam Mas Eri. Selamat malam. Wah, Madiang. Buka. Wah, sedikit mau. Gimana? Mau ngerespon apa ini? Ape. Ya bagus ya, karena ya Amir Pasaribu lahir dan eksis pada masa semua itu serba pembentukan ya, fase pembentukan. Bener. Ya. Kita bisa lihat jejak-jejaknya. Ya. Jadi kalau pada zaman ini kita mungkin bekerja karena sudah ada template-nya. Pola-pola itu dulu membangun template ya. Zaman dulu kita tahu ya betul-betul sedang mencari bentuk ya, gitu ya. Artinya belum ada genre yang dianggap itu apa atau bahasa orang sekarang itu belum ada skena yang itu dianggap mapan gitu seperti sekarang. Dan ya, benar. Negara dan industri gitu juga masih mencari mencari bentuk juga gitu. Lalu seniman-seniman dalam arti yang tamu.
Siapa? Tadi loh, Assalamualaikum. Hmm, nggak ngerti. Sebelah paling. Oh ya. Mm-mm. Ya Teruskan, itu. teruskan, Mas, teruskan. Mm-mm. Serba mencari bentuk, lalu eh, nyari seluruh apa ya bisa dikatakan tidak hanya Emir Pasaribu ya. Ya. Ya Pitambayong ya, Emir Silado ya Pitambayong itu. Oh, Lalu Jadungga. ya Jadungga, El Manik, Mm-mm. Sukaharjana dan seterusnya. Benar. Nyaris gaya-gaya pengungkapan mereka ya seperti itu. Eksplisit satu ya, Mm-mm. gamblang gitu apa gamblang gitu. Dan tulisannya itu memang kalau kita baca itu eksploratif. Jadi dia tidak ya toh, kalau kita mencermati itu tidak berfokus pada satu pokok pikiran terus kita tajamkan gitu enggak, tapi Mm. betul-betul eksploratif apa Mm. eh, berliku-liku ya. Ya, Mm. makanya tadi Benar banget. nyinggung nyinggung ukulele, ketemu dengan romantisme individualitas barat ya dan sebagainya gitu. Dan itulah menariknya secara umum bahwa pada fase-fase beliau itu memang melahirkan isais-isais musik yang sangat handal. Hmm. Bukan jurnalis ya, bukan jurnalis. Uh, Isais Isai. gitu, saya menyebutnya gitu. Hmm. Isais, bukan hanya penulis artikel juga, tapi Isais. Ya, kita bisa memahami ketulusan mereka lah dalam bertutur melalui gaya yang disampaikan itu jernih ya, apa cara melihat persoalan itu berusaha untuk jernih gitu. Tidak berdasarkan area netral. Ya, tidak apa maksudnya dalam pengertian itu ya mereka bereksplorasi dalam pikiran gitu. Berusaha untuk itu dan tidak ya beberapa memang kayak Amir Pasaribu kan memang western ya, memang sudut pandangnya perspektifnya itu memang ya wajar karena beliau dibentuk oleh semua itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, Amir Pasaribu itu kepala sekolah musik Indonesia atau SMM paling pertama. Benar ya. Berdiri Semin itu kan 1952 kalau nggak salah. Iya kayaknya ya, 52. Atau 1952 dulu. Itu yang berdiri bersamaan itu sekolah musik Indonesia itu yang satu di Jogja, Sekolah Musik Indonesia, Semin, atau sekarang SMM itu. Terus yang satunya lagi di Jakarta, Yayasan Pendidikan Musik di Jakarta. Ya. Itu sebelum ada IKJ, sebelum ada ISI, sebelum ada kampus-kampus seni yang lain-lain. Ya. Dan mungkin anak-anak SMM sekarang banyak yang nggak tahu kepala sekolah pertama. Ya. Itu mungkin kamu pas waktu sekolah ya nggak ngerti kan sejarah itu. Nggak ngerti aku. Artinya pada masa itu tuh memang ya pergolakannya luar biasa, membentuk kebudayaan nasional dalam konteks bagaimana musik itu juga menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Iya. Grand konsep tenan ya Mas. Ya meskipun sebenarnya sampai hari ini tuh nggak jadi, Nyong. Hari ini tuh nggak ada desain. Ya kalau kita mau ngobrol lebih jauh ya apa gitu. Iya. Adanya hanya semacam fragmentasi yang secara parsial kemudian dibentuk gitu ya. Nah. Oh ya menarik ya. Iya. Grand design musik Indonesia itu kan kalau kita baca sejarah dari awal abad 20 itu nggak ada. Iya. Jadi kayak udah mau sampai kepala itu roboh lagi gitu mungkin ya. Ganti yang lain gitu ya berarti. Ya, kalau misalnya dalam konteks kebudayaan nasional apa kan pilar-pilar yang mendukung itu harus seimbang toh. Pada kenyataannya kan tidak bisa begitu. Misalnya begitu industri masuk dan RRI mendukung semua itu, TVRI mendukung juga,
hiburan, ya, Iya, gitu. iya, iya, iya. Paradigmanya hiburan. Sementara yang diperjuangkan Amir Pasaribu dan rekan-rekan itu kan mencoba menelaah musik dalam perspektif yang lain. Makanya Iya. ada unsur-unsur ilmu pengetahuan di situ gitu. Hmm. Apresiasi, bahasa gampangnya itu apresiasi. Bukan hanya cuman album minggu kita atau selekta pop dulu kan, ada selekta pop Iya, iya, kayak benar. gitu. Jadi sebenarnya juga ini ya, mereka juga ada di anomali ya, berarti ya mereka menganggap arus-arus itu harus dilawan beberapa untuk memasukkan unsur-unsur ilmu pengetahuannya gitu ya, Mbak. Ya bukan melawan sih sebetulnya, itu tadi seperti tak bilang, itu kuncinya adalah Amir Pasaribu adalah esais yang lahir pada masa itu semua serba sedang dibentuk. Oh iya, benar. Dan kebetulan ya beberapa bentukan itu ya jadi, artinya misalnya jadi institusi ya, jadi institusi perguruan tinggi, AMI, ISI, dan lain-lain dalam wilayah itu. Tapi dalam wilayah apresiasi dan masih menjadi PR yang besar kan, sampai hari ini kan. Aku mau minta. Wah, sebenarnya ini ya menarik ya kalau kita mendatangkan narasumber juga mungkin dari luar AMT yang mungkin punya info yang lebih dari Amir Pasaribu. Mungkin pernah ya satu buku yang cukup lengkap ya ditulis Erita Sitorus itu kan, biografinya. Oh iya, iya. Biografinya ya. Karena ya Amir Pasaribu ya komponis, ya pendidik, ya pemikir. Iya. Lengkap lah. Ya waktu itu kalau nggak lengkap itu kita nggak bisa bertarung gitu. Maksudnya gitu. Benar ya. Kamu lihat figur-figur pada waktu itu tuh ya lengkap. Asumsinya pedas, tapi kalau ya dipikir ulang ya dia bertanggung jawab atas itu kan gitu ya. Iya. Pedas itu Ya, kritik. Tapi benar apa yang kamu sampaikan tadi bahwa mereka memang ada di zaman pembentukan ya, serba bentukan. Awal-awal terus Indonesia mau kemana nih kan seperti itu kan. Indonesia mau kemana ini musiknya. Aku malah baru ternyata relasi-relasi antar zaman sampai saat ini enggak ada grand descent, turun tuh semua. Ternyata tiap zaman punya karakteristiknya masing-masing ya Mas Bode. Betul. Dan menariknya kan perimbangan lah ya hadirnya orang-orang atau teman-teman yang masih mau mengapresiasi musik dari sisi yang lain gitu. Ya entahlah, terserah mereka mau melihat musik itu dari apanya ya, konteksnya. Tapi itu kan dalam rangka mencari informasi yang lebih detail daripada sekedar musik itu didengarkan gitu kan. Secara umum kan gitu. Itulah apresiasi kan gitu. Entah dari konteksnya, liriknya lah, apalah, latar belakang, bahwa misalnya bagaimana pemusik-pemusik zaman itu juga mereka cari panggung aja kan susah gitu ya, misalnya ya. Sekarang kan sekarang itu bukan cari panggung susah milihnya sampean susah gitu. Sekarang itu terbuka sangat kemungkinan. Maksudnya itu konteks, dari sisi konteks eksistensi musisi zaman dulu sama sekarang itu kan beda banget. Sekarang bisa bikin panggung sembarangan, bukan sembarangan, maksudnya ya apa ya, dulu nggak segampang, ya dulu nggak segampang itulah. Dan apa ya, nanti kalau lebih jauh kan misalnya orde lama, orde baru gitu. Persoalan-persoalan yang lebih kompleks, kebijakan politik itu mempengaruhi produk seni, arah produk ya. Ya.
gitu. Mungkin ada fakta yang lain untuk Amir Pasaribu, Mas? Yang jelas dia orang hebat lah, gitu aja. Kita di sana. susah untuk Di sana, tapi jangan itu ada jangan opinion. jangan indep, Halo. jangan tanya. Iya. Iya, pintar, ya. Ya mungkin ya bagi teman-teman yang baru hadir, kita baru saja mengadakan seksi baca artikel. Saya yang membacanya tentang buku Amir Pasaribu, Analisis Musik Indonesia. Sudah membacakan 3 ya, Mas. Karena tadi aku janjiannya cuma 1 judul loh. Karena mungkin masih membara ya semangatku, tak bablas ke 3 judul. Tapi Ya, menarik pikir-pikir. karena Ya. terus. Iya. Oh, dipikir-pikir kita bikin gini-gini aneh-aneh ya, Pak. Aneh-aneh. Maksudnya aing-aing. Live baca artikel ya apa gitu. Gitu itu. Tapi ya mungkin nggak apa-apa lah. ya mewarisi ini ya, mewarisi ide-idenya mereka. Iya. Ya mungkin ini ya untuk sekedar informasi untuk yang masih mendengarkan, saya akan bacakan daftar isi ya, judul-judulnya. Mungkin ini juga menarik ya. Mas Heri juga mungkin bisa mendengarkan. Oke. Daftar isinya nih, musik dan artinya, pengertian dan apresiasi, musik gereja, emansipasi musikal, pembebasan harmoni modern, akustik lapangan terbuka, musikalisasi syair, lagu kebangsaan, seperempat abad lagu Indonesia Raya, setengah abad ala live indie, offbeat dance band Amerika, diferensiasi antara musik seni dan musik rakyat, memelihara musik rakyat, tuntutan untuk konser taman dan Tabtu, presentasi penyiar radio, tuntutan kontras ilustrasi musik dan film pada radio, penggemar dan profesional. Johann Sebastian Bach, Beethoven pencipta simfoni ke-9, Debussy tokoh perombak, In Memoriam Sergei Prokofiev, Zoltan Kodaly, folklore dan humanitas, komponis Nabokov menentang Eropa dan membela Amerika. Apa? Kota Praha dan musik Ceko, dokumentasi musik, hak cipta musik sudah ditulis dia. Hak cipta musik. Ya. Wah, menarik. Wah, berarti memang pengetahuannya luas, Mas. Ya itu, makanya kenapa saya bilang itu bukan template gitu, karena ya eksploratif toh. Maksudnya dari sebaran-sebarannya itu, iya, kita sebenarnya nggak bisa semata-mata melihat musik itu dalam wilayah tertentu, skena atau genre, enggak sebenarnya. Amir Pasaribu itu sedang melihat satu sumber, satu cakrawala, gitu ya, lihat satu cakrawala yang besar, gitu. Dan semuanya dalam proses, sekali lagi dalam proses pembentukan, gitu. Makanya kalau kita melihat klaim-klaim yang dilakukan Amir Pasaribu itu harus secara objektif kita melihatnya gitu. Ya, nggak bisa sebagai klaim-klaim yang semata subjektif dia gitu. Ya, itu perlu untuk pada masa itu perlu. Gitu. Ya, tapi kan sekali lagi konteksnya adalah melihat bagaimana musik itu semakin diapresiasi lah. Gitu. Ya, benar-benar. Wah. Nah, kita tahu kayak Kusbini itu tahun 30-an sudah keliling radio-radio Belanda, Jepang juga ya. Itu untuk bagaimana keroncong itu bisa didengar. Padahal dulu tuh keroncong itu musiknya orang-orang dalam tanda kutip berada di kompleks yang burem gitulah, nakal ya, di kampung-kampung pemabuk ya,
untuk pelacur, tapi Gus Bini berusaha meningkatkan martabat musik keroncong. Misalnya itu satu contoh sisi lain dari terus diapresiasikan di radio. Jadi kayak sesi dengar, kita bikin sesi dengar itu ya sudah ada sejak awal-awal abad 20 gitu. Semua itu sebenarnya demi apresiasi itu loh. Iya. Mungkin yang membedakan situasi politiknya apa? Ya pasti, sosialnya juga. Oh, ya, Sosialnya juga. Industri kan hampir merubah pola-pola itu karena melihat musik itu konsumtif. Nah, gitu loh. Produk. Musik itu konsumtif. Ya wajar karena itu industri ya. Ya kan? Iya. Ya cuma waktu itu kan waktu itu industrinya sebenarnya masih ideologis ya. Karena RRI itu sebenarnya industri masih ideologis. Makanya bisa gimana? Ya nggak cuman ngejar rating. Nah gitu loh. Sekarang kan ngejar rating. Gitu. Ideologinya ideologi industri rating atau viewers. Tapi yang aku garis bawah itu bahwa isais musik pada waktu itu tuh terlihat sekali bagaimana mereka itu khidmat itu punya kekhidmatan ya kekhidmatan. Aku nggak melihat benar salahnya atau sisi-sisi yang ambigu atau apa, enggak, tapi itu perjuangan pikiran, membangun diskursus. Nah, bahasa seriusnya perjuangan pikiran, betul-betul perjuangan pikiran. Kelasnya pahlawan jane ya. Harusnya kita bisa usulkan. Kelasnya pahlawan loh. Ya kalau orientasi pahlawan hanya perang ya kita ya tidak pas. Karena mereka juga, aku yakin dalam membangun diskursus pikiran itu juga mengeluarkan banyak modal pasti. Mereka modal penelitian, modal warawiri sana sini yang memang dulu masih mahal kan Mas. Naik kereta aja mahal banget pasti dulu. Mau bicara ini, mau bicara itu, menge-hire radio, ya angel juga. Tapi yang menarik di sini bahwa mereka tetap netral atau tetap punya track yang di tengah dalam situasi politik yang memang berat, situasi ekonomi yang berat, dan juga mereka tidak malas untuk memikirkan bahwa musik Indonesia digawening di menurutku suatu hal hebat. Ya, sebetulnya mereka tuh enggak netral, tapi betul-betul berpihak. Berpihak pada nilai apresiasi masyarakat terhadap musik. Oh, menarik. Nah, itu. Jadi tidak ada kenetralan ya? Tidak ada kenetralan, nggak boleh netral justru. Kalau esai apa. Artinya tidak boleh netral itu dalam masyarakat terhadap musik, meningkatnya apresiasi masyarakat. Nah, mengapa? Pada waktu kalau kita sekarang bisa berguru sama YouTube. Kalau dulu cuma radio, koran, ya toh, radio dan koran. Nah, bayangkan jalur itu paling efektif kan untuk menyebarkan informasi-informasi itu. Ya, beberapa kesinisan Amir Pasaribu seperti memandang remeh musik-musik yang menye-menye, ukulele atau kue pancong istilahnya, cincang babi. Itu aku anggap satu hal wajar untuk
sebagai proses kurasi pikiran dia gitu loh, melihat fenomena. Sehingga perlu pada porsi tertentu mendudukkan, oh ini loh contoh, ini bisa dicontoh misalnya, bukannya yang lain tuh nggak bisa dicontoh, tapi mungkin itu hanya sebatas konteks hiburan, tapi sesekali kita juga berpikir lebih serius, tapi dampaknya luar biasa loh, ada segmen, justru dari situ ya ada segmen-segmen yang memang pecinta musik klasik dan sebagainya. Buktinya industri musik klasik dalam arti kaset-kaset yang diimpor ke Indonesia itu banjir pada waktu itu. Menarik ya. Jadi ada bukti konkretnya ya. Iya, itu ya menarik. Saya sekarang kan pasca itu era kaset terakhir itu tahun 2000-an itu udah makin jarang. Terus 2010 itu udah kaset udah nggak ada kan. Maksudnya dulu tuh kan kalau kita nemu mbah-mbah kita atau siapa-siapa Pak di kita itu banyak koleksi kaset-kaset ya, kaset-kaset pita itu loh. Musiknya Tchaikovsky lah, musiknya Bach lah, siapa itu rata-rata tahun 70-80 produksi. Iya. Aku juga banyak menemukan itu di jualan second. Aku mikirnya mau kayak, wah iki ono izine ora saka kono. Nah itu kalau waktu itu negara nggak membuka, nggak mungkin, nggak bisa masuk. Ya. Industri. Jadi menariknya di sana itu apik pada waktu itu 70-80 musik-musik produksi Lokananta misalnya ya gabung dengan produksi luar yang musik klasik itu yang digandakan di sini tuh bareng gitu, kan apik banget pada waktu itu. Semua bisa jalan gitu. Yang belum ada kan ya yang corak-coraknya yang aneh-aneh, unik-unik, kontemporer itu memang belum. Tapi kayak musik klasik, pop daerah, ya toh? Banyak, keroncong, bahkan dulu nggak sentralistik sebetulnya gitu. Iya. Desentralisasi ya. Iya, di Kalimantan ada, di Surabaya ada label juga. Madura punya label sendiri, Madura. Nah itu makanya pop daerah itu hasil dari lokalitas produser atau tukang industri musik yang memproduksi kaset itu. Nah sentralis itu terjadi kan ketika televisi mulai banyak itu. Oh iya. Menarik ya, karena walaupun mereka gitu jadi yang cokong-cokong ini loh, yang daerah-daerah itu mikirnya ngomong Bati tuh sebenarnya, tapi secara tidak langsung mereka mengangkat musik-musik daerah ya. Walaupun ya tanah eksploitasi ya banyak di situ, tapi kita ndelok hikmah wae nek sing api lebih akeh. Oh aku pengen kayak angklung, Sunda, Tapling, Gedeng Banyumasan, banyak. Ya musik daerah, pop daerah, terutama Padang itu, ya betul. Gantung Tapas pada waktu itu memang seimbang ini. Oh iya. Seimbang. Menarik. Ya itu jadi salah satu fakta yang menarik dari sisi penyebaran produk ya musikalnya melalui kaset pita sampai era video CD dan CD.
Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan serba tidak terpola sebenarnya. Iya, ya. Aku nek melihat sekarang dan aku juga mau konfirmasi sama Mas Eri, apa masih bisa disebut kayak seperti kita sebut sebagai Denny Cakna, Darboy itu pop daerah, musik daerah, oke, musik daerah lah, Terserah nggak harus aja. pop lah. Nggak, Musik daerah. Oh, ya pop daerah ya. Itu sekarang itu sudah tidak ada kayak gitu kan. iya. Langsung ke orangnya ya. Iya, Musiknya langsung Gus ke Egi. polanya, makanya masa aku bilang nggak ada pola itu artinya kalau dulu kan karena saking terbatasnya, ya kan? Terbatas sudah mengerti orang mau rekaman susah, mau apa namanya mempublikasikan karyanya ya susah, mau dapat jaringan yang efektif ya susah gitu. Sekarang setiap orang bisa merumuskan polanya sendiri sehingga jadi nggak ada pola yang general. Dulu kan jelas banget toh, pemusik Iya. bikin demo, ya toh, masuk industri rekaman, digandakan, tur, dapat royalti, konser. Sekarang orang rekaman langsung konser bisa. Ada skip way gitu ya. Oh, dulu itu kayak gitu. Polanya itu maksudku. Ya kembali lagi ke Amir Pasaribu itu kan salah satunya adalah mencoba memberikan trigger ya, picuan. Sebenarnya kadarnya itu picuan. Picuan dan tidak membangun apa yang ideologi itu sebenarnya enggak. Hanya memicu kan. Ya orang tuh dulu kan to the point ya, musik jelek. Iya kayak tadi deh tak baca. Iya. Musik jelek dan musik bagus. Musik jelek, musik serius dan musik apa istilah satunya itu hiburan. Ya, kalau sekarang ya mungkin ditertawakan itu pembandingan itu udah mungkin nggak pas ya pada masa kini. Ya. Mungkin. Aku tadi baca susah sampai ketawa, kayak wah ini apa ini? Suatu yang unik loh, maksudnya perspektif orang dulu seperti itu. Berarti juga ada evolusi cara mandang juga ya Pak ya, perspektif juga ya dari pengapresiasi maupun para akademis apa sing mikir ke musik lah. Ada pergeseran perspektif ya. Maksudnya zaman dulu dan zaman sekarang. Ya perbedaannya cuman itu tadi. Kalau pada zaman dulu orang bekerja untuk membentuk, kalau sekarang orang bekerja dengan template. Ya gitu. Maksudnya dengan template itu ya semua sudah ada. Kita menunggu kan. Kita hanya menunggu dan yang kita tunggu itu datang. Ya. Ngerti maksudnya ya, Bapak? Kurang lebih. Kabeh disediakne wisan. Iya, semua tersedia. Apa mau cari informasi ada, mau buka network ya ada wahananya ya. Jangan dulu yang bisa memiliki akses ke buku-buku Belanda, buku-buku musik yang khususnya diterbitkan Belanda, penerbit luar lah. Itu hanya orang-orang tertentu. Satu keraton, kedua orang-orang yang memang punya posisi, ya, entah itu di pemerintahan, semacam Amir Pasaribu itu kan punya posisi. Jadi sebelum buku-buku itu masuk Indonesia, buku-buku dari penulis Indonesia setelah khususnya dekade paruh kedua abad 20 itu kan mereka bacaannya buku-buku luar semua. Itu yang paling membentuk ya.
Gitu. Menarik. Ya. Ya coba ya, sebelum Pak Seribu kita kenal Surya Brata. Tahu nggak? Musikolog juga. Enggak tahu. Itu Ngerti awal-awal Manu sama. sama peneliti Ambon itu. Ya itu antara gitu. lain kurang lebih itu. Ya itu waktu itu sama menarik juga Pak. Melihat eksotika musik tradisional. Dia juga melihat keroncong, melihat musik-musik di Ambon dan seterusnya. Sementara Dungga, J.A. Dungga, Amir Pasaribu, El Manik, Sukaharjana dan seterusnya, perspektif barat ya. Karena memang ya belum ada bacaan-bacaan yang menunjukkan wacana kepada musik-musik lokal, kecuali penelitian-penelitian dari luar yang mendeskripsikan musik-musik lokal. Pergulatan yang masih berusaha mencari formula, mencari bentuk itu tadi. Tapi juga orang barat neliti juga udah dari lama ya di sini Mas. Sebelum Yapkun juga ada ya. Belum. Ya kalau Yapkun sih kan dianggap pionir. Jadi mungkin ada tapi nggak ketemu catatannya dan nggak selengkap atau seintens Yapkun, mungkin ada juga. Iya. Nah sekarang kan kayak gini, kita zaman sekarang menulis dengan pola-pola seperti Amir Pasaribu. Ya kadang-kadang jadi lepas konteks tuh, ngerti maksudnya? Ya. Kurang lebih ya. Ya sekarang konteks. Ya agak lepas. Maksudnya harus dicari lagi formula yang pas sekarang untuk esai-esai musik itu seperti apa. Gitu. Ya. Kalau yang dulu itu jelas, tulisan itu seperti berusaha untuk membangun persepsi gitu. Mengusik lebih tepatnya. Berusaha untuk mengusik pikiran. Ya toh. Berusaha untuk mengusik pikiran pembacanya. Dan waktu itu pasti dibaca loh karena nggak ada yang lain medianya, kayak koran. Iya. Sehingga efektif. Tapi kalau mungkin ada penulis sekarang ya yang apa jenenge? Sepedas Amir mungkin ya juga menarik loh Mas. Sudah nggak terlalu relevan. Tapi nggak relevan, tapi menarik. Iya. Kalaupun mau pedas-pedas itu harus cari cara secara teknik. Oh iya benar. Teknik menulisnya lah dan legitimasinya harus lebih lengkap kalau zaman sekarang. Oh iya benar. Iya. Jadi kalau nek mung neru tanpa koyo ngono ya nggak ada value-nya ya. Iya, apalagi cuman cangkeman nggak punya karya. Wow, wes. Zaman sekarang coba aja. Kamu nyangkem ngeritik tapi nggak punya karya. Apalagi kamu dianggap orang berpengetahuan, sarjana. Tinggalkanlah kamu sama orang. Ya memang di Twitter ya ada sebenarnya tempat sampahnya untuk ya, tapi nggak ada orang yang nggak ada dampaknya. Ya, cuma itu.
cuma ya itu cuma memuaskan diri sendiri doang untuk marah-marah, tapi orang lain yang cuma oh iya, oh sip ngono tok mon. Iya. Enggak yang melu kobong. Mm-mm. Nggak, berarti tetap kudu iki ya, memandang konteksnya ya. Ya meskipun sebenarnya Amir Pasaribu itu untuk konteks nulis itu tidak terlalu seproduktif Sukarjana maupun Samad Syukur. Ya. Benar. Ya, tidak terlalu Cuma seproduktif beberapa mereka. kan ininya. Cuman beberapa. Nah, usaha-usaha Pasaribu itu kan ya anggap aja itu diestafet, bukan diestafetkan secara sengaja, tapi itu terestafet oleh penulis-penulis generasi selanjutnya, esais generasi selanjutnya. Benar. Gitu. Twitter kebanyakan tweetart. Begitu neng. Betul. Dulu itu kan gini ya. Banyak. Gimana? Ya. Kalau kita belajar sesuatu nggak khatam, itu malu. Dulu ya gitu ya. Ya pada waktu itu. Kurang lebih lah kalau kita dengar cerita-ceritanya mbah-mbah gitu. Malu itu dalam pengertian yang ya kalau kamu nyemplung belajar sesuatu ya kudu teles. Anu lah. Bisa sampai. Nah, sekarang kan enggak gitu. Masih segelintir lah orang yang masih berpikir dengan logika. Nyoba ini, enggak suka, bosan. Ganti. Sekarang comot yang perlu. Mungkin gitu polanya. Enggak tahu, mungkin sekarang gitu ya. Makanya kalau terus gimana Mas arahnya? Ya arahnya bahwa kita membaca Isa Amir Pasaribu itu dari alurnya, dari apa tekniknya, dari keluasan apa pilihan retorikanya dan sebagainya kan ya menunjukkan bahwa itu nggak tidak setengah-setengah sebenarnya belajar. Nah ya, betul. Ya itu. Jarang kan dia tuh ngutip sana sini untuk mengandalkan rational thinking apa pure berpikir dengan istilah Immanuel Kant itu rasio murni, berusaha untuk itu. Ya sekarang mungkin tapi era menulis itu juga gitu ya dulu ya, rata-rata gitu ya Mas. Iya. Pak Suka, Pak Duga gitu, dia wani banget karo pikiran dewe. Benar. Karena dia mungkin juga merasa wis nyemplung ngadus ning ngono dan dia tidak takut sama apapun kan karena wis duwe nyekel kontak kan karena ya mungkin apa ya nggak ada keraguan lagi dan mereka punya hasrat atau keinginan untuk menyebarkan ininya pemikirannya. Wah ini ya ada respon nih dari Danuh Isa Kumala. Sekarang istilah spesialis generalis sering dibentur-benturkan Mas. Betul, setuju. Ya meskipun nggak tahu istilah sekarang tuh istilah spesialis itu juga mungkin kan dari dokter itu. Spesialis gigi, spesialis kulit, spesialis kulit, paru. Terus fisioterapi.